Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Elin Haula 27. Kali ini kita akan belajar tentang senyawa turunan alkana. Perhatikan peta konsep berikut ini. Senyawa karbon mempunyai gugus fungsi, mempunyai tata nama, dan juga isomeri. Nah, gugus fungsi ini menentukan tata nama suatu senyawa karbon, di mana tata nama ini berhubungan dengan isomeri. Gugus fungsi terdiri dari eter, alkohol, aldehid, keton, asam alkanoat, ester, dan haloalkana. Isomeri terdiri dari rantai karbon, posisi gugus, posisi ruang, di mana rantai karbon disebut keisomeran rantai, posisi gugus disebut keisomeran posisi, dan posisi ruang disebut keisomeran geometri. Gugus fungsi. Gugus fungsi senyawa karbon merupakan gugusan atom atau sekelompok atom yang menentukan sifat khas senyawa karbon tersebut. Gugus fungsi senyawa karbon merupakan bagian yang aktif, sebab ketika senyawa karbon tersebut bereaksi, maka yang mengalami perubahan adalah bagian gugus fungsinya, sedangkan bagian yang lain tetap. Perhatikan contohnya berikut ini. Bagian yang diarsir merupakan gugus fungsi. Di sini CH3COH bereaksi dengan O2 akan menghasilkan CH3COOH. Pada contoh, bagian yang diarsir merupakan gugus fungsinya. Berdasarkan gugus fungsinya, senyawa turunan alkana dikelompokkan menjadi alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, dan ester. Perhatikan tabel berikut ini. Pada kolom kelompok senyawa terdapat alkohol atau alkanol dan eter atau alkoksi alkana. Alkohol memiliki gugus fungsi OH, sementara eter memiliki gugus fungsi O. Rumus umum alkohol adalah ROH, sedangkan rumus umum eter adalah ROR aksen. Rumus empiris alkohol dan eter adalah CnH2n plus 2O. Contoh alkohol yaitu CH3OH, namanya metanol. Contoh eter yaitu CH3OCH3, namanya dimetil eter. Kelompok senyawa aldehid atau alkanal dan keton atau alkanon. Gugus fungsi aldehid adalah COH. Gugus fungsi keton adalah CO. Rumus umum aldehid adalah RCOH. Rumus umum keton adalah RCOR aksen. Rumus empiris aldehid dan keton adalah CnH2nO. Contoh senyawa aldehid yaitu
CH3COH, namanya etanol. Contoh senyawa keton yaitu CH3COCH3, namanya aseton. Kelompok senyawa asam karboksilat dan ester. Gugus fungsi asam karboksilat adalah COOH. Gugus fungsi ester adalah COO. Rumus umum asam karboksilat adalah RCOOH. Rumus umum ester adalah RCOOR aksen. Rumus empiris asam karboksilat dan ester adalah CnH2nO2. Contoh senyawa asam karboksilat yaitu CH3COOH, namanya asam etanoat. Contoh senyawa ester adalah CH3COOCH3, namanya metil etanoat. Alkohol dan eter. Alkohol dan eter mempunyai rumus molekul yang sama, yaitu CnH2n plus 2O, tetapi mempunyai gugus fungsi yang berbeda. Peristiwa ini disebut dengan keisomeran gugus. Alkohol mengikat gugus fungsi hidroksil dan eter mengikat gugus fungsi alkoksi. Contoh, C3H8O dapat mempunyai struktur sebagai alkohol dan eter. C3H8O sebagai alkohol mempunyai 2 isomer dan sebagai eter mempunyai 1 isomer. Perhatikan strukturnya berikut ini. Isomer pada alkohol yaitu 1 propanol dan 2 propanol. Isomer pada eternya yaitu etil metil eter. Tata nama senyawa alkohol. Tata nama berdasarkan IUPAC. 1. Pilih rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus OH sebagai rantai utama dan beri nama seperti nama alkananya dengan mengganti akhiran A dengan akhiran ol. 2. Atom karbon diberi nomor di mana atom karbon yang mengikat gugus OH mempunyai nomor serendah mungkin. 3. Jika terdapat cabang, penamaan seperti tata nama alkana. 4. Urutan penyebutannya adalah nomor cabang dan nama cabang jika ada, nomor letak gugus, OH, nama rantai utama. Contoh, metanol, etanol, 1 propanol. Tata nama trivial. Pilih rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus OH sebagai rantai utama.
dan beri nama dengan nama alkil, yaitu dengan mengganti akhiran ana menjadi il. Kemudian ikuti nama tersebut dengan kata alkohol. Contoh, metil alkohol, etil alkohol. Perhatikan contohnya. Pertama-tama pilih rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus OH sebagai rantai utama atau rantai induk. Kemudian atom karbon C diberi nomor di mana atom karbon C yang mengikat gugus OH mempunyai nomor serendah mungkin. Dari gambar, atom C nomor 1 adalah atom C yang mengikat gugus OH. Nah, atom-atom C di luar rantai induk dinamakan alkil. Nama senyawa ini adalah 2,3 dimetil pentanol. Tata nama senyawa eter. Cara pemberian nama menurut IUPAC adalah dengan memandang bahwa eter merupakan gugus alkoksi atau RO yang terikat pada suatu alkana. Sehingga eter disebut juga alkoksi alkana. Letak gugus alkoksi atau RO pada alkana diberi nomor seperti pada penomoran terhadap gugus alkil dari suatu alkana yang bercabang. Tata nama umum, eter yang memiliki gugus alkil R sama dengan gugus R aksen disebut eter simetris dan penamaannya disebut dengan dialkil eter. Lalu, eter yang memiliki gugus R tidak sama dengan R aksen, penamaannya adalah alkil atau R dan alkil atau R aksen lalu eter. Dengan selalu memperhatikan urutan abjad. Perhatikan beberapa contoh penamaan eter berdasarkan IUPAC dan trivial berikut ini. Sifat alkohol dan eter. Sifat kimia. Dibandingkan dengan eter, alkohol lebih mudah bereaksi atau lebih reaktif. Reaksi terhadap alkohol mempunyai dua tipe reaksi, yaitu reaksi yang memutuskan ikatan R dengan OH atau ikatan antara RO dengan atom H. Sementara itu pada eter hanya ada pemutusan ikatan antara R dengan atom O. Reaksi-reaksi alkohol. 1. Reaksi alkohol dengan logam reaktif. Misalnya, natrium akan menghasilkan gas hidrogen. Reaksinya bisa dilihat di sini. 2. Reaksi alkohol dengan HCl menggunakan katalis ZnCl2 akan membentuk alkil klorida. ROH ditambah HCl menjadi RCl plus H2O. 3. Reaksi alkohol dengan PCl5 akan menghasilkan alkil klorida. Reaksi ROH plus PCl5 menjadi RCl plus POCl3
plus HCl. 4. Jika alkohol dipanaskan dengan asam sulfat pekat, akan mengalami dehidrasi. Pada suhu 140 derajat Celcius akan membentuk ether. Sedangkan pada suhu 180 derajat Celcius akan dihasilkan alkena. Perhatikan reaksinya berikut ini. 5. Oksidasi alkohol primer menghasilkan aldehid yang teroksidasi lagi menjadi asam karboksilat. Alkohol sekunder menghasilkan keton dan alkohol tersier tidak dapat teroksidasi. Perhatikan contohnya berikut ini. 6. Alkohol bereaksi dengan asam alkanoat membentuk ester. Salah satu contohnya adalah ester trigliserida yang lebih banyak dikenal sebagai lemak atau minyak. Reaksi-reaksi ether. 1. Reaksi dengan PCl5. Reaksi ether dengan fosfor pentaklorida akan menghasilkan alkil halida. 2. Reaksi dengan asam halida atau HX. Ether dapat bereaksi dengan asam halida, terutama HI, menghasilkan alkil halida dan alkohol. Jika asam halidanya berlebih, akan menghasilkan 2 molekul alkil halida. Sifat fisik alkohol dan ether. 1. Alkohol merupakan cairan jernih, tidak berwarna, dan berbau khas. Alkohol suhu tinggi atau yang memiliki jumlah atom C banyak dan alkohol polivalen merupakan cairan kental dengan titik didih relatif tinggi. 2. Alkohol rantai pendek mudah larut dalam air pada berbagai perbandingan. Etanol jika dilarutkan dalam air akan mengalami kontraksi atau penyusutan volume. 3. Ether merupakan cairan tidak berwarna yang mudah menguap dan mudah terbakar. Berbau enak tetapi mempunyai sifat membius. Titik didih ether relatif lebih rendah dibandingkan alkohol yang setara atau sesuku, karena di dalam alkohol terdapat ikatan hidrogen, sedangkan pada ether tidak ada. Jenis-jenis alkohol. Berdasarkan letak terikatnya gugus hidroksi, alkohol dibedakan menjadi A. Alkohol primer, yaitu alkohol yang gugus OH-nya terikat pada atom C primer. B. Alkohol sekunder, yaitu alkohol yang gugus OH-nya terikat pada atom C sekunder. C. Alkohol tersier, yaitu alkohol yang gugus OH-nya terikat pada atom C tersier. Perhatikan
contoh dari masing-masing jenis alkohol. Untuk mengenali suatu alkohol merupakan alkohol primer, sekunder, atau tersier, dapat digunakan bereaksi Lucas, yaitu HCl pekat dengan katalis ZnCl2. Reaksi ini dilakukan pada suhu rendah, umumnya dilakukan pada tabung reaksi yang diletakkan pada es kering pada suhu sekitar min 12 derajat Celcius. Reaksi yang terjadi secara umum adalah sebagai berikut. ROH ditambah HCl menghasilkan RCl ditambah H2O. Alkohol primer bereaksi sangat lambat. Gelembung-gelembung gas RCl akan terbentuk sangat lambat setelah reaksi dilakukan selama lebih kurang 20 menit. Sedangkan pada alkohol sekunder akan terbentuk gelembung-gelembung gas RCl setelah lebih kurang 10 menit. Pada alkohol tersier akan segera terbentuk gelembung-gelembung gas RCl. Berdasarkan jumlah gugus OH yang terikat, alkohol dapat dibedakan menjadi A. Alkohol monovalen, B. Alkohol divalen, C. Alkohol polivalen. Alkohol monovalen yaitu alkohol yang hanya mengandung sebuah gugus hidroksi pada senyawanya. B. Alkohol divalen yaitu alkohol yang mempunyai dua buah gugus hidroksi dalam senyawanya. C. Alkohol polivalen yaitu alkohol yang mempunyai banyak gugus hidroksi dalam senyawanya. Pembuatan alkohol. Di industri, metanol dan etanol merupakan alkohol yang banyak diproduksi. Metanol dibuat secara besar-besaran dengan cara mereduksi gas CO menggunakan gas hidrogen dengan katalis oksida logam. Etanol di industri diperoleh dengan cara hidrasi gas etilena dengan katalis asam fosfat atau asam sulfat. Cara lain yang sampai saat ini masih sering digunakan adalah fermentasi glukosa atau gula dengan menggunakan enzim yang dihasilkan oleh mikroba tertentu yang di pasaran dikenal dengan nama ragi. Di laboratorium, dalam skala kecil, alkohol dapat disintesis melalui beberapa reaksi berikut. 1. Reaksi aldehid akan menghasilkan alkohol primer. RCHO ditambah H2 menjadi RCH2OH. 2. Reduksi keton akan menghasilkan alkohol sekunder. RCOR aksen ditambah H2 menjadi RCHOH R aksen. 3. Substitusi alkil halida dengan menggunakan basa. RCl ditambah NaOH menjadi ROH ditambah NaCl. Pembuatan eter.
1. Eter simetris dibuat dari dehidrasi alkohol menggunakan asam sulfat pekat pada suhu 140 derajat Celcius. 2 ROH menjadi ROR aksen plus H2O. Contoh, 2CH3OH menjadi CH3O CH3 ditambah H2O. 2. Reaksi antara natrium alkoksida dengan alkil halida. RONA ditambah R aksen Cl menjadi ROR aksen ditambah NaCl. Contoh, CH3 CH2ONA ditambah CH3Cl menjadi CH3 CH2O CH3 ditambah NaCl. Kegunaan alkohol. Metanol. Metanol bisa digunakan sebagai 1. Pelarut, 2. Bahan bakar, 3. Bahan aditif petrol. Etanol. Etanol umumnya digunakan sebagai 1. Bahan sterilisasi dan campuran obat, 2. Bahan tambahan di produksi rumah tangga seperti cat dan pembersih rumah, 3. Bahan bakar, 4. Campuran kosmetik. Kegunaan eter. Eter merupakan senyawa nonpolar sehingga digunakan sebagai pelarut nonpolar, misalnya lemak atau minyak. Sebagai contoh adalah dietil eter yang digunakan sebagai pelarut senyawa-senyawa organik. Dietil eter pernah digunakan sebagai zat anestesi, tetapi sudah ditinggalkan karena memberikan efek samping mual dan pusing. Itulah tadi materi pembelajaran tentang senyawa turunan karbon, alkohol, dan eter. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.